Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi pelajaran MTK wajib tentang statistik, yaitu ukuran letak data, baik itu kuartil, desil, dan presentil. Oke. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan buku ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk memahami konsep dari kuartil, desil, dan presentil, kita itu harus mengetahui dulu bagaimana pengertiannya. Nah, untuk kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurut dari kecil ke besar. Kemudian desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurut dari kecil ke besar. Presentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Kita masuk ke kuartil. Yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Untuk konsep dari kuartil data tunggal ini yaitu jika diberikan sekelompok data dengan N data terurut. Maksudnya data sudah diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Nah, antara bagian 1 dan bagian 2 itu disebut Q1 atau kuartil bawah. Antara bagian 2 dan 3 itu kita sebut dengan Q2 atau kuartil tengah median. Kemudian antara bagian 3 dan 4 itu kita sebut dengan Q3 atau kuartil atas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai kuartil dari data berikut. Ini data yang diberikan. Nah, untuk menyelesaikan soal kuartil data tunggal ini, kita mengurutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar. Nah, setelah diurutkan, itu kita bagi menjadi 2 bagian. Cara yang paling gampang itu pertama kali kita menentukan Q2-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan Q2-nya atau median. Selanjutnya, ini kita bagi menjadi 2 lagi. Nah, jadi kita dapat 50 dan 51. 50 ditambah 51 dibagi 2 sama dengan 50,5. Nah, 50,5 ini merupakan Q1 atau kuartil 1. Oke. Kemudian ini juga kita bagi 2 bagian. Dapatlah 59 dan 60. Nah, 59 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 59,5. Nah, 59,5 ini merupakan Q3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Q1 itu sama dengan 50,5 dan Q2 atau median itu merupakan 54. Kemudian Q3 yaitu 59,5. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok itu rumusnya yaitu QI sama dengan TBI ditambah I dibagi 4 dikali N dikurang FKI dibagi FQI dikali P.
Untuk I yaitu 1, 2, 3. Untuk QI merupakan kuartil ke I. Untuk TBI itu merupakan tepi bawah kuartil ke I. Untuk N yaitu banyak data. FKI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. FQI yaitu frekuensi pada kuartil ke I. P yaitu panjang kelas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tabel berikut menunjukkan data usia karyawan pada suatu perusahaan. Nah, untuk data-datanya itu ini. Kemudian kita disuruh menentukan kuartil atas atau Q3 pada tabel di atas. Oke, dari tabel yang sudah ada, kita tentukan dulu frekuensinya atau jumlah frekuensi ini. Kita jumlahkan semua. 27 ditambah 31 ditambah 42 tambah 36 ditambah 24 sama dengan 160. Nah, kemudian tentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu mulai dari kelas pertama sampai dengan akhir. Kita buat di sini saja FK itu sama dengan 27 ditambah dengan 31 yaitu 58, 58 tambah 42, 100 ditambah 36, 136 ditambah 24 jadi 160. Nah, kita sudah menemukan frekuensi kumulatifnya. Nah, jika sudah kita menentukan letak Q3, karena Q3 terletak pada data ke 3/4, jadi 3/4 dikali F. Nah, F-nya tadi itu kita sudah dapat 160, berarti 3/4 dikali 160 sama dengan 120. Kemudian dari frekuensi kumulatif tadi, kita bisa menentukan letak kelas kuartilnya, yaitu letak kelas kuartilnya 120 ya. Berarti terletak pada kelas ke ini. Berarti pada baris ke 35 sampai dengan 39. Kalau sudah kita tentukan frekuensi kumulatif dan kelas kuartil, FK-nya. Kita tentukan FK-nya ya. Jadi ini FK. Oke, FK sama dengan 100. Kemudian kalau kita menentukan FQ3. Nah, jadi ini FQ3-nya yaitu FQ3 yaitu 36. Nah, kemudian kita menentukan TBI. Tepi bawahnya 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Oke. Selanjutnya kita menentukan P. Nah, P-nya itu 35 ke 39 berarti 5. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan semua ini, FK, FQ3, TBI, P, kita substitusikan langsung ke rumus. Jadi rumusnya itu tadi QI sama dengan TBI I/4 dikali N dikurang FKI dibagi FQI dikali P. Oke, langsung saja kita substitusikan. Q3 sama dengan 34,5 ditambah 3/4 dikali 160 dikurang 100 dibagi 36 dikali 5. Nah, sama dengan 34,5 ditambah 20/36.
dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 2,8 sama dengan 37,3. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Q3 atau kuartil atas pada tabel ini yaitu 37,3. Selanjutnya yaitu masuk ke materi desil. Untuk desil data tunggal itu konsepnya kalau misalkan diberikan sekelompok data N data terurut itu sama dengan kayak kuartil tadi, datanya itu telah diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Nah, kalau di kuartil kita membagi menjadi 4 bagian, tapi kalau di desil ini kita membaginya menjadi 10 bagian. Nah, ini 10 bagian. Nah, untuk bagian antara bagian 1 dan bagian 2 itu disebut dengan D1. Nah, untuk bagian 2 dan 3 itu disebut dengan D2 dan seterusnya sampai bagian 9 dan bagian 10 itu disebut dengan D9. Nah, untuk data berkelompok tadi rumusnya hampir sama dengan kuartil, hanya beda di pembagi ini saja. Kalau di kuartil itu kita I itu dibagi dengan 4, tapi kalau di desil itu kita bagi dengan 10. Nah, jadi rumusnya DI sama dengan TB ditambah I dibagi 10 dikali N dikurang F KI dibagi F DI dikali P. Untuk I yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 9. Untuk DI yaitu desil ke I. Untuk TBI yaitu tepi bawah. Untuk N yaitu banyak data. FKI yaitu frekuensi kumulatif. FDI yaitu frekuensi pada kelas desil. Untuk P yaitu panjang kelas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk desil data berkelompok ya. Tabel berikut menunjukkan data usia karyawan pada suatu perusahaan. Nah, ini tabelnya. Maaf, lupa saya buat garisnya. Nah, di sini kita menentukan desil. Kita disuruh menentukan desil ke-6 atau D6 pada tabel di atas. Nah, untuk caranya, kita hitung jumlah frekuensinya terlebih dahulu. Kita buat saja di sini jumlahnya. 27 ditambah 31 ditambah 42 ditambah 36 ditambah 24. Hasilnya 160. Nah, selanjutnya kita tentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu FK itu sama dengan 27 ditambah 31 yaitu 58 ditambah 42 yaitu 100 ditambah 36 yaitu 136, kemudian ditambah dengan 24 yaitu 160. Kemudian kita tentukan letak desil ke-6. Karena D6 terletak pada data ke-6 berarti 6/10 dikali F. Nah, F-nya sudah kita temukan yaitu 160. Berarti 6/10 dikali 160 sama dengan 96. Oke. Letak 96 itu terletak pada kelas desil yaitu ini 50 sampai 54, berarti itu baris kelasnya. Selanjutnya yaitu kita mencari FK. Nah, FK-nya sudah pasti ini 58. FK itu sama dengan 58. Kemudian kita mencari FDI. Nah, FDI-nya itu ini. FDI yaitu 42.
FDI sama dengan 42. Kemudian P itu sama dengan 5. Kemudian TB itu sama dengan 50 kurang 0,5 sama dengan 49,5. Nah, kemudian langsung juga kita substitusikan pada rumus. Oke. Rumusnya tadi yaitu DI sama dengan TBI kemudian ditambah I per 10 dikali N dikurang FKI dibagi FDI dikali P. Nah, selanjutnya langsung kita substitusikan saja nilai-nilai tadi itu ke dalam rumusnya. Nah, D6 sama dengan 49,5 ditambah 6 per 10 dikali 160 dikurang 58 dibagi 42 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 96 dikurang 58 bagi 42 yaitu dikali 5. Kemudian D6 sama dengan 49,5 ditambah 38 per 42 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 4,52 jadi hasilnya yaitu 9 9,02. Nah, jadi nilai D6 pada tabel ini yaitu 99,02. Selanjutnya kita masuk ke materi presentil. Nah, untuk materi presentil ini presentil data tunggal ya, prinsipnya itu tetap sama dengan kuartil data tunggal dan desil di data tunggal. Konsepnya itu jika dibagikan sekelompok N data terurut, data telah diurutkan. Untuk presentil itu data tunggal itu dibagi menjadi 100. Nah, ini bagi menjadi 100. Nah, untuk bagian 1 untuk antara bagian 1 dan bagian 2 itu disebut dengan P1 atau presentil 1. Nah, untuk bagian 2 dan bagian 3 itu disebut dengan P2 dan seterusnya sampai di bagian 99 sampai bagian 100 itu disebut presentil 99 atau P99. Nah, untuk data berkelompok itu rumusnya sama saja dengan rumus kuartil data berkelompok dan desil data berkelompok, hanya saja beda di pembaginya. Jika kuartil itu tadi dibagi menjadi 4 dan desil dibagi menjadi 10. Nah, kalau presentil ini kita bagi menjadi 100. Oke, untuk I yaitu 1 sampai dengan 99, untuk PI yaitu presentil, TBI yaitu tepi bawah, N yaitu banyak data, FKI yaitu frekuensi kumulatif, FPI yaitu frekuensi pada kelas, P yaitu panjang kelas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk presentil data berkelompok. Oke. Jadi diberikan soal tabel berikut menunjukkan hasil ujian dalam seleksi penerimaan karyawan dari suatu perusahaan yang diikuti oleh 100 orang peserta dan data tersebut
perusahaan memutuskan untuk mengambil 25% peserta yang mendapat nilai terbaik untuk diterima sebagai karyawan. Oke. Terus kita disuruh untuk menentukan batas nilai terendah yang mungkin agar dikategorikan sebagai peserta yang diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Nah, jadi ini tabelnya, tabel nilai dan tabel frekuensinya. Oke. Jadi kita masuk ke cara penyelesaiannya. Oke. Untuk soal yang seperti ini kita itu harus detail dalam membaca soalnya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan FK-nya nih dan frekuensinya sudah dijumlahkan. Jadinya 100. Oke. Presentasi peserta yang diterima dari perusahaan hanya 25%. Oke, berarti yang tidak diterima yaitu dikurang 25% yaitu 75%. Nah, dengan kata lain, batas nilai seseorang tidak diterima adalah 75% yang dihitung dari nilai terendah. Jadi, batas nilai dari 75% itu berarti presentil ke 75. Nah, jadi kita disuruh mencari presentil ke 75. Oke. Untuk langkah yang pertama itu sama seperti tadi, kita menentukan frekuensi. Nah, frekuensinya sudah ada yaitu 100. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Nih. Oke. Setelah itu kita menentukan letak dari P75-nya. Berarti 75 per 100 dikali F. Nah, F-nya itu 100 sama dengan 75. Nah, oke. Kemudian dari sini kita dapat menentukan baris datanya 75. Nah, berarti barisnya terletak di 81 sampai 90. Nah, dari sini kita menentukan TBI-nya. Nah, TBI-nya itu 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Kemudian FPI. Nah, ini FPI-nya 17. Kemudian P. Nah, P-nya itu sama dengan 10. Kemudian FK. Nah, ini FK. FK-nya yaitu 71. Oke, kemudian langsung saja kita substitusikan ke rumusnya. Berarti P75 sama dengan 80,5 ditambah ya 75 per 100 dikali 100 dikurang 71 dibagi 17. Nah, terus dikali 10. Dapatlah 80,5 ditambah 75 kali 100 bagi 175 dikurang 71 per 17. Nah, dikali 10. Oke. Kemudian P75 sama dengan 80,5. 75 dikurang 7 dibagi 17 itu 75 dikurang 71 dibagi 17 yaitu 4 per 17 ditambah dikali 10 sama dengan 80,5
ditambah 2,35 sama dengan 82,85. Nah, jadi batas nilai terendah yang mungkin dikategorikan sebagai peserta yang diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut yaitu 82,85. Oke, jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.